Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat, ya alhamdulillah sekaranglah saatnya untuk menjadi pemegang saham di BRI Syariah, bukan hanya jadi penabung seperti biasanya. Luar biasa ini. MP Trend, insya Allah Kopindo akan memfasilitasi seluruh masyarakat untuk sama-sama menjadi pemegang saham BRI Syariah, dan akhirnya kita menjadi pelaku sejarah yang membesarkan industri syariah di tanah air kita supaya bisa bicara juga untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kita kembali ngebahas koperasi kali ini ya, karena ya ramai juga koperasi Indosuria yang katanya sekian triliun lah. Nah, ngomong-ngomong koperasi yang berhubungan dengan koperasi dalam kasus patungan usaha dan tabung tanah dan lain-lain, itu kan ada koperasi Indonesia Berjamaah ya, yang dulu namanya koperasi Merah Putih. Nah teman-teman, ini ada berita sebenarnya yang berhubungan dengan koperasi. Nah, saya bacakan dulu beritanya dan nanti saya akan menjelaskan apa sih yang akan saya bahas gitu. Di sini ada sebuah berita tentang koperasi ya. Koperasi-koperasi di Indonesia yang bermasalah sebenarnya. Ini perlu kita bahas agar teman-teman bisa memahami kenapa kita ngebahas koperasi ini, dan ya kita akan menjelaskan nanti. Saya bacakan di sini. Ini 8 kasus koperasi bermasalah yang gagal bayar. Nah, konteksnya mereka gagal bayar ya. Gagal bayar artinya mereka itu berusaha membayar tapi gagal gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak seperti sesederhana itu gitu ya. Nah, teman-teman, koperasi KSP di sini ada SB. Bayangin aja, sebuah koperasi SB yang besar itu, yang punya minimarket, yang terbesar lah menurut saya, koperasi yang intinya koperasi SB ini adalah salah satu koperasi yang punya unit retail besar di Indonesia. Ya mungkin salah satu yang terbesar ya kalau hubungannya dengan koperasi. Karena nggak semua koperasi masuk ke area ini, walaupun banyak juga yang masuk area ini. Ya tapi SB termasuk salah satu yang paling besar ya. Nah, ada juga koperasi yang Indosuria, terus koperasi di sini ada juga koperasi yang terlibat di Prakiko. Ini koperasi ini ya lumayan besar juga kasusnya. Ada di sini ada beberapa kasus koperasi juga yang dulu pernah disinggung sama Yusuf Mansur. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada Cipaganti. Nah, dulu dia juga punya koperasi dan pada akhirnya dia bikin semacam apa ya, kredit gitulah, kayak semacam BPRKS gitu ya. Tapi ya yang kita mau bahas di sini kan koperasi yang melibatkan dengan teman-teman patungan usaha, yaitu koperasi Indonesia Berjamaah. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya ini lewat Jiwasraya. Nah, nanti saya akan jelaskan deh. Kita lihat dulu videonya, kenapa saya nyebut Indosuria juga sih, apa namanya, Jiwasraya ini. Ya, kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Oke gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya Jiwasraya itu letak kantornya itu bersebelahan dengan kantor PPATK. Bayangin aja, kantor yang bersebelahan dengan PPATK, kok bisa gitu ya, nggak kekontrol gitu sama PPATK.
Sebenarnya bukan nggak ke kontrol ya teman-teman ya. Jadi PPATK itu mendapatkan laporan banyak sepengetahuan saya, karena saya tanya kan, mendapat laporan banyak sekali dan otomatis tenaga PPATK kan terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ada yang dirugikan, teman-teman harus reaktif gitu kepada PPATK. Saya bertanya langsung ya kepada pihak PPATK. Jadi laporan banyak sekali, sehingga yang sebelahnya aja yang jelas-jelas dikorupsi itu kan gini ya teman-teman. Sebuah laporan keuangan itu sebenarnya PPATK kan bisa mengkontrol itu gitu, mengawasi itu gitu, bekerja sama dengan OJK tentunya ya. Bersama dengan OJK tentunya uangnya lari kemana. Bayangkan entitas Jiwasraya yang BUMN itu gak kekontrol sampai bisa dikorupsi sebesar itu gitu. Dan apalagi ini koperasi yang notabene ya masih miliaran gitu ya, nggak nyampe triliunan gitu yang dirugikan, sepengetahuan saya seperti itu gitu. Ya kenapa saya sebutkan ada yang dirugikan, karena ada yang maju ke pengadilan. Nah teman-teman, Jiwasraya aja itu sampai harus masuk ke kasus ya ibaratnya kasus pidana yang mengagetkan kita semua, apalagi kasus koperasi-koperasi yang ya ratusan miliar kayak gitu. Otomatis kemungkinan besar untuk dikontrol oleh PPATK agak sulit, karena PPATK sendiri itu menerima laporan dari masyarakat, pengaduan itu banyak sekali, sehingga hal-hal yang terkait dengan yang belum dilaporkan atau misalkan belum ada pengaduan akan sulit dikontrol, karena yaitu tadi mereka terbatas, tenaganya kan tenaga manusia terbatas, terus koordinasinya juga harus birokrasi, sehingga ya ketika ada pengaduan lah itu mereka menurut pendapat saya pribadi ya, mereka itu baru membuka rekening tersebut, mengontrol rekening tersebut ada apa sebenarnya, seperti itu. Karena kan nggak mudah. Contohnya misalkan seperti kasus yang disebut sama Deddy Corbuzier ya, waktu itu kan ada kasus kayak Indra Kents, terus Doni Salmanan, itu kan mereka baru komentar setelah kejadian itu ada gitu. Seperti itu ya teman-teman. Tapi hubungannya apa sih teman? Nah teman-teman saya itu ke sana lewat Jiwasraya itu, ini adalah saya datang ke PPATK, saya menanyakan prosedur pengaduannya, bagaimana prosedur pengaduan untuk PPATK untuk kasus koperasi. Nah kita sudah mendapatkan semacam nomor konseling untuk itu, dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya saya udah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut, baik itu patungan usaha maupun ya orang-orang yang sering mengangkat tema tersebut gitu. Saya coba menghubungi, tapi hasilnya bagaimana ya kita lihat aja nanti. Yang jelas kita nanti akan kasih kejutan kepada ya otomatis Pak Jaman kali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Doakan ya teman-teman agar kita masih tetap istiqomah dan terus berjuang dan ya jauh dari tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.